Salam sejahtera bagi kita, jemaat yang Tuhan kasihi. Salam sehat, salam kebaikan. Bapak Ibu, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran dalam mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan serta penyertaan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bila kiranya roh Tuhan yang berdiam menaungi kami, sehingga kami mengerti sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita paham dan sepakat bersama bahwa kehidupan ini adalah misteri. Kenapa hidup ini misteri? Karena apa yang akan terjadi di dalam hidup kita 1 jam ke depannya, kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan pernah mengerti. Dan kita tidak akan pernah memahami. Karena sesungguhnya orang tidak mampu melihat di dalam hidupnya soal pribadinya sendiri. Yang mampu melihat, yang mampu memahami tentang kehidupan manusia, itu hanya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini, kemisterian di dalam kehidupan itu sendiri juga terjadi kepada Saul, anak Kis dari suku Benjamin. Kalau kita melihat Bapak Ibu, mulai dari pasal ke-9, Saul bersama dengan budaknya atau hambanya pergi untuk mencari domba mereka yang hilang. Kepergian Saul bukanlah kepergian untuk
mencari atau memahami bahwa dia akan diangkat menjadi raja. Tapi semata-mata murni untuk mencari dombanya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Hidup Saul memang benar-benar misteri. Dia pergi mencari domba, tapi domba yang dia cari tidak ditemukan. Oleh karena usulan daripada hambanya, mereka sampai ke tempat yang seharusnya tidak mereka pikirkan, yaitu di kota. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata jauh sebelum Saul sampai ke kota, Allah sudah berfirman kepada Samuel akan menyuruh seseorang yang akan diangkat menjadi raja. Pengangkatan raja itu dikarenakan permintaan daripada orang Israel sendiri, bahwa mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Allah secara langsung. Yang selama ini kepemimpinan di tengah-tengah bangsa Israel yaitu teokrasi, Allah yang memimpin sendiri. Tapi orang Israel meminta, dan Allah mengiyakan permintaan itu setelah Samuel menyampaikannya. Nah, sesampainya Saul di kota sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, akhirnya Samuel bertemu dengan Saul. Keinginan Saul untuk mencari dombanya yang hilang, tetapi justru Tuhan pakai kesempatan itu menjadikan dia, mengangkat dia menjadi raja. Berselang beberapa hari kemudian, Saul akhirnya diurapi oleh Samuel menjadi raja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu firman ini begitu menarik untuk kita pahami bersama. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu setelah Saul diurapi menjadi raja? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6 yang menjadi perikop khotbah kita pada saat ini, maka di sana dikatakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa kepadamu. Dan benar saja, Roh Tuhan hinggap kepada diri Saul dan dia diubahkan di dalam Tuhan. Dia tidak lagi sama seperti Saul yang waktu berangkat dari tempat kelahirannya, dari tanah Benjamin itu, tetapi dia sudah menjadi orang yang baru. Perubahan yang terjadi itu dikarenakan Roh Allah. Kemisterian yang tidak terpahami dari orang yang paling kecil dari 12 suku orang Israel dan orang yang paling kecil dari suku Benjamin. Tapi Saul Allah pakai, Allah jadikan dia menjadi raja bagi bangsa itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan daripada Saul ketika dia diangkat atau ketika Roh Allah sudah berdiam di dalamnya, maka orang-orang takjub, orang-orang heran, orang-orang kebingungan karena Saul akhirnya bisa bernubuat sebagaimana nabi-nabi pada saat itu. Artinya Roh Allah yang memerintah di dalam diri Saul menjadikan dia untuk mengerti segala kehendak dan rencana Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan terimalah Roh Tuhan. Maka firman ini mau mengajar kepada kita. Yang pertama, firman ini mau mengajak kita bahwa kehidupan kita adalah misteri. Karena kehidupan kita adalah misteri, maka yang kita lakukan di dalam hidup ini, melakukan segala sesuatu dengan kehendak Tuhan.
Maka jangan pernah Bapak Ibu engkau berjalan mengandalkan pikiranmu. Jangan pernah engkau berjalan mengandalkan kemampuanmu. Karena hidup adalah misteri. Maka mari kita tetap berjalan, merencanakan segala hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan nanti tersandung dalam menjalani kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita melihat bagaimana Saul yang sudah diurapi menjadi raja itu, ketika Roh Allah sudah berdiam atasnya, maka Roh Allah itu yang mengendalikan segala kehidupan Saul. Maka kita juga demikian. Pencurahan Roh Kudus yang kita peringati di dalam hari Pentakosta tentu akan mengubah setiap kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi sama. Karena Roh Tuhan yang sudah mengimani berdiam di dalam diri kita. Karena Roh Tuhan sudah berdiam di dalam diri kita, maka perkataan-perkataan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak dan ketentuan Tuhan. Orang-orang banyak yang mengenal Saul terheran-heran, takjub karena Saul tidak sama lagi. Tapi Saul menjadi sama seperti para nabi, yang artinya menjadi sama seperti orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka kita juga demikian. Karena Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita sesuai dengan janji Tuhan yang mencurahkannya melalui hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Maka kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Bapak Ibu, mari kita tanya pribadi pas pribadi tengah-tengah kehidupan dan keluarga kita. Apakah memang hidup kita masih sama seperti dunia? Yang masih memikirkan segala sesuatu tentang dunia ini semata. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan tidak lagi demikian. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau diajak bagaimana orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, tentu dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, Saul akhirnya bernubuat. Nubuatan yang disampaikan oleh Saul berarti segala kebenaran dan ketentuan Tuhan dia lakukan. Maka kita juga Bapak Ibu, kalau sudah Roh Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, maka mari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita bukan lagi kutuk, tetapi berkat. Supaya apa? Supaya setiap orang yang melihat, bertemu bersama dengan kita, merasakan kedamaian yang begitu luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus mengendalikan kehidupanmu. Izinkan Roh Kudus berdiam dalam kehidupanmu. Sehingga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur Bapa. Biarlah kiranya Tuhan juga mengubahkan kehidupan kami. Supaya hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar Roh Kudus yang memerintah hidup kami. Sehingga Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu mengajari kami, membimbing kami. Untuk hidup benar sesuai dengan ketentuan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan memberkati.